melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim yang sebentar lagi akan kita mulai. Salawat dari salam marilah senantiasa diaturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir pada saat ini di masjid ini dan keluarga kita di rumah kelak yang masa dan lebih subhanahu dari kita bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita aturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hamba Allah yang telah menyampaikan sedekahnya berupa snack kita pada malam hari ini. Semoga Allah berikan keberkahan, Allah berikan pahala yang berlipat ganda, dan Allah berikan kemudahan kepada yang memberikan sedekah ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita persilakan kepada Ustaz kita untuk melanjutkan kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. صلوات الله وسلامه على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih berada dalam keimanan dan keislaman kita. Masih memberikan kita kesempatan untuk berbuat baik. Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk menambah timbangan berat amal kebaikan kita melalui ibadah, baik itu ibadah makhluk atau ibadah sosial atau ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini berupa salat jamaah dan juga dilanjutkan dengan kewajiban belajar ilmu agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang tahu tentang aturan agama sehingga mudah bagi kita untuk melaksanakan ketaatan dan kita tahu tentang apa yang dilarang oleh Allah sehingga mudah bagi kita untuk menjauhkannya. Semoga rahmat-rahmatnya biasa pada kita sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istiqomah menjalankan perintah Allah dan syariat beliau. Insyaallah mudah bagi kita untuk mendapatkan syafaat dan beliau pada hari akhir nanti insyaallah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kajian kita pada maghrib dan isya ini yaitu hadis Rasulullah SAW tentang wajibnya kita mentaati Nabi SAW. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari
kullu ummati yadkhuluna al-jannata, seluruh umatku itu masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qalu ya Rasulullah, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang tidak mau? Qala Rasulullah SAW bersabda, man ata'ani dakhala al-jannah, dan siapa yang mentaatiku maka dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku, dia tidak mau masuk surga. Hadis pendek memiliki makna yang mendalam, ya, tentang ketaatan penuh kepada Rasulullah SAW. Maka di sini Rasul mengatakan setiap umatnya masuk surga. Ya, makna kullu, dalam bahasa Arab itu ada kullu jami, ada maknanya setiap itu seluruhnya, ada juga kullu ba'd, setiap tapi sebahagian. Ya. Maka di hadis ini Rasulullah mengatakan kullu ummati, maknanya adalah bukan semuanya tapi sebahagian dari umatnya, tidak semuanya. Jadi siapa yang umatnya yang dikatakan masuk surga ini, yaitu kullu ummati al-ijabah, ya, yaitu umat yang menyambut seruannya. Jadi umat yang tidak menyambut seruannya tidak masuk surga. Di sini kullu ummati maknanya umat al-ijabah, jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyambut, yang memenuhi panggilan beliau. Ya, panggilan beliau. Jadi tidak semuanya. Kalau yang tidak memenuhi, mentaati panggilan beliau, maka tidak digolongkan di sini. Maka berarti tidak semuanya sih. Semua umat, tapi semua berarti sebagian. Ya, tidak semuanya. Maka sebagian itu siapa? Yang patuh, taat, memenuhi panggilan ajakan Rasulullah SAW, itulah yang masuk surga. Ya. Illa man aba, aba artinya tidak mau. Aba itu artinya karoha, tidak suka. Aba juga dikatakan imtana'a, ya, tidak mau, ya, tidak menyukai atau enggan, ya, enggan. Kadang-kadangnya imtana'an qubul majibul di sini illa aba, itu orang yang umat Nabi Muhammad yang tidak menerima ketentuan yang didatangkan oleh Nabi, ya, ajaran-ajaran Nabi. Man ata'ani, nah, di sini juga dikatakan ditanya oleh para sahabat siapa yang tidak mau. Jadi ditanya umat Nabi itu ada yang mau masuk surga, ya. Sahabat kan heran, masa ada orang yang tidak mau masuk surga, ya. Dan Nabi kan illa man aba, kecuali yang tidak mau, yang enggan. Nah, sahabat menekankan atau menanya, ingin penjelasan dari Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Siapa yang enggan masuk surga? Maka jawaban Nabi, man ata'ani dakhala jannah, yang taat kepadaku masuk surga, wa man asani faqad aba, yang bermaksiat, artinya yang tidak patuh taat kepada ajaranku, itulah dimasukkan orang yang tidak mau masuk surga, ya. Hadis ini mengandung beberapa ini. Pertama, ya, kata Rasulullah tadi, kullu ummati, ya, setiap umatnya. Ini maksudnya umat yang memenuhi seruan beliau, yang apa yang diperintahkan oleh Rasul diikuti, apa yang dilarang oleh Rasul dia tidak melaksanakan. Ini dia umatnya begitu.
Jadi apa yang didatangkan oleh Nabi ya dilaksanakan ma'ata Rasul wa khusyuk. Apa yang didatangkan oleh Nabi maka dia ngambilnya. Ya, wa manahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Nabi maka dia menolak. Ya, tidak melaksanakan. Jadi umat yang taat patuh dengan ajaran Nabi Muhammad itulah yang akan masuk surga. Ya, jadi yang patuh yang menjalankan syariat, tidak memilih-milih ya syariat. Jika membutuhkan ambil, tidak membutuhkan tidak mau. Ya, ada tak orang demikian? Banyak. Ya, yang ringan dilaksanakan, yang berat merasa bagi dia mau. Ya, yang menyusahkan mungkin dia susah, maka dia tidak mau mengambil ajaran tersebut. Jika menyenangkan, dia ambil. Ya, ini dikatakan Al-Quran. Ya, yu'minu bi ba'di ayati wa yakfuruna bi ba'di ayat. Ya, jadi dia itu beriman kepada sebagian ayat dan kufur terhadap ayat yang lain. Begitu juga sunnah. Ya, sebagian sunnah mau dilaksanakan, sunnah yang lain tidak dilaksanakan. Kan ajaran Nabi itu semuanya ada. Mulai dari tidur sampai tidur lagi ada aturannya di dalam. Ya, ada syariat di sana. Ada ketentuan. Ke agama yang syamil, yang lengkap, mutakamil, ya, menyeluruh, itu agama Islam. Karena tidak ada dalam agama yang sesempurna Islam mengatur semua lini kehidupan. Dan itu tercontoh dari kehidupan Nabi. Ada aturan tidur sampai sekecil-kecilnya ada. Ya, ada adabnya, ada ketentuannya, ada bimbingannya dari Nabi Muhammad SAW. Apa yang nggak ada? Semuanya ada. Sampai buang air ada ketentuannya. Ini Islam. Ya. Maka ketika kita mau menerima apa yang diajarkan oleh Nabi, kita laksanakan sami'na wa ata'na. Ya, umat Islam itu harus sami'na wa ata'na. Sambil dengar, kami patuhi. Nah, jangan kami dengar, tapi tidak patuh. Itu seperti umat sebelumnya Yahudi. Dengar, tapi dia maksiat. Ya, gak diajak perang sama Nabi Musa. Kata dia apa? Izhab anta wa rabbuka inna hauna qa'idun. Peranglah kau, ajak Tuhan kamu. Kami cukup duduk sini. Kalau kamu menang, kami ikut. Kalau kalah, ya tanggung sendiri. Nah, ya. Jadi kalau umat Islam tidak harus sami'na wa ata'na. Kami patuh, kami taat. Maka ini para sahabat luar biasa. Ya. Tidak ada pilihan kalau sudah dibilang oleh Rasul. Tidak. Kalau dibilang oleh Rasul ikut. Tidak ada bantahan. Tidak ada bantahan. Itulah taatnya para sahabat. Tidak ada itu. Abu Bakar itu sahabat yang dikatakan golongan ya manusia setelah nabi-nabi itu Abu Bakar. Tapi sebelum Nabi meninggal dunia, Rasulullah SAW itu memberi amanah kepada Abu Bakar. Dia mengirim satu pasukan yang disiapkan untuk penaklukan Suriah, ya. Dan panglimanya itu diserahkan kepada ya, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu anak umur 18 tahun. Ada banyak sahabat-sahabat, Khalid bin Walid semua. Ya. Tapi Rasul berpesan demikian. Ketika Rasulullah meninggal, ya, Abu Bakar tetap kekeh bahwa yang ya, memimpin
menaklukkan Suriah itu adalah Usamah bin Zaid. Ada sahabat yang lain juga, ya Abu Bakar itu kan anak kecil, belum bisa siasat, kan ada yang hebat. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Khalid bin Walid, ada panglima perang yang lainnya. Ya. Ada Umar bin Khattab. Maka Abu Bakar tetap mengingatkan pesan Rasulullah dan sami'na wa ata'na. Maka dimengatakan wallahi, demi Allah, ya, ma wallatu ya, rimaya allati ya, wallahu Rasulullah SAW. Saya tidak akan menyerahkan panci peperangan penaklukan kepada orang lain kecuali yang telah diserahkan oleh Rasulullah kepada dia. Ya, jadi taatnya luar biasa, tidak mau merubahnya. Tetap sami'na wa ata'na. Maka ketika pasukan itu berangkat, ada yang membatalkan juga kalau usahanya terbakar, kalau jauh tidak ada banyak orang murtad. Ya, ada yang ingkar zakat. Udahlah kita fokus di jalan kita aja, tidak usah itu. Abu Bakar tidak, tetap ini pesan dari Rasul. Ini menjaga amanah Rasul. Tetap mereka tetap menjalankan apa yang dikatakan Rasul. Maka mereka duluan masuk surga. Kenapa? Karena ketaatan mereka kepada Rasul, menurut syariat Rasulullah. Yakin betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Yakin betul. Yakin betul dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita yang disampaikan oleh media massa sibuk nakutan, seakan-akan selama ini nggak ada penyakit yang mematikan kecuali corona. Takut, ya, lari, takut semuanya itu. Maka yang sampai sekarang mesti takut. Padahal kan hadis Nabi Al-Quran sudah lama menerangkan tentang neraka. Kenapa nyangkai? Alama Al-Quran mengatakan neraka itu ampusakum ahlikum nar. Tapi nyantai-nyantai takut. Nabi sudah lama menyampaikan tentang api neraka juga. Bukan kita abai dengan ini, tapi seakan-akan. Maka diingatkan oleh Allah, jatuh pesawat bukan karena corona, karena pesawat jatuh berapa orang habis. Diingatkan oleh Allah, surga masih sekarang masih lupa berapa orang korban jiwa. Mudah bagi Allah. Apalagi banjir lagi di Kalimantan, Gunung Merapi. Kenapa? Karena ini kadang dilengahkan oleh ini, maka kita menjauh bukan mendekat. Saya ngaji bukan mendekat dekat, ngaji kita udah berjalan. Coba ada makanan, ya dekat-dekat buka-buka masker, dimakan tidak takut, ngaji takut, sholat takut, kan aneh. Ya, ini kita kadang ya, takutnya kepada dunia, khawatir dengan dunia, tidak takut takut kena pecat, sibuk. Kalau saya tidak absen nanti, ini saya bisa dipanggil kepala dinas, ini saya dipecat. Tapi kalau absen sholat, tidak takut sama mati, tidak takut sama neraka. Nah ini, maka yang begitu takut ya. Mereka mentakut, taat, sami'na wa ata'na. Ya taat kepada Allah, ya taat kepada ajaran Rasulullah SAW. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasul, mereka pegang betul-betul. Ya, mereka teguh betul. Sebenarnya penyakit menular sekarang kok belum dibandingkan dengan penyakit yang dulu melanda Suriah, Syam ketika pemerintahan Abu Bakar. Berapa yang mati? 25.000 dalam satu waktu. Tidak sampai setahun, 25.000 meninggal.
itu di tempat di mana ada Suriah. Taun namanya, kolera, mustah. Sampai pemimpinnya saat 50 tahun direnggut dengan wabah. Sekarang ada tak di dunia ini yang satu waktu dalam setahun ini 25.000 mati? Tidak ada. Satu dunia mungkin ada, tapi satu daerah tidak ada. Dan parah itu. Apa mereka katakan? Lari dari Allah. Fafirru ilallah. Terus kita kembali kepada Allah. Kita lari kepada Allah. Bukan ini. Ini yang aneh kan? Liburan kemarin pada jalan-jalan. Tapi waktu Jumat, kenapa ada Jumat? Takut jaga jarak. Ya. Apa ada jamaah begitu? Libur kemarin ketemu di Kayu Argo, ketemu di Jakarta, ketemu di Padang, ketemu semua kan? Jadi jalan-jalan itu tidak takut. Tapi disuruh masjid takut. Kita bukan abai, bukan meremehkan, tidak. Tapi kenapa? Kok lari dari ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala? Karena dari ke akhirat tidak takut, dunia takut. Maka ini menghalang bagi kita. Apa tidak masuk sama sekali? Tidak masuk. Kalau mengucapkan la ilaha illallah, insyaallah masuk. Tapi tertunda masuk. Ya, tadi kecuali yang abad, semua masuk kecuali yang abad, kecuali yang tidak mau tadi itu masih ya, tidak mengambil apa yang diperintahkan Rasul, tidak menindakkan. Ya, kita ulang-ulang terus kan? Yang disuruh Rasul adalah jual beli, yang disuruh Rasul adalah sedekah. Tapi kenapa orang memilih riba? Ya, kenapa orang memilih yang tidak halal? Jadi yang disuruh Rasul itu, yang disuruh Al-Quran, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Tapi tetap aja sama seperti apa yang dikatakan oleh orang jahiliyah itu, sama sekarang. Ya. Orang jahiliyah juga tuh, innamal bai'u mislu riba, sama aja jual beli dengan riba. Nah sekarang kan kita juga bilang, kita suruh, Pak, Bu, bank syariah saja. Lah Pak, sama aja. Apa bedanya bank syariah dengan bank konvensional? Sama jawabannya. Zamannya beda, jawabannya sama dengan jahiliyah terdahulu. Jadi ini dia enggak mau surga, abah tidak mau. Kenapa tidak mau? Tadi ada yang tidak mau, ada karena tidak taat dengan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul suruh kafirru ilallah, kembali kepada Al-Quran, kafirru ilallah. Rasul menyebutkan kafirru ilallah. Artinya apa? Kalau ada suatu maksiat, ada suatu musibah, larinya ke Allah. Ya, larinya ke Allah. Artinya lari ke Allah itu dekati Allah. Dekati Allah dengan bertaubat. Lari pada Allah dengan memperbanyak taat. Ini tidak, ya, malah memperbanyak maksiat. Ya, ini yang akan menghalangi kita untuk masuk surga. Ya, jadi ketaatan kita pada Rasulullah dengan segala ajarannya tanpa ada milih-milih. Ya, ada milih-milih. Kita kadang enggak. Ya, ini menyusahkan tidak mau. Ya. Yang mudah banyak alasan kita, banyak alasan karena ekonomi lah, karena ini lah, memilih yang haram ketimbang yang halal. Ya. Jadi abad, ya, enggak mau masuk surga. Ya. Jadi penyebab dari tidak bisa masuk surga adalah kita tidak mau sendiri, karena tidak mau dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, apa yang kita kerjakan kadang tidak menyesuaikan dengan ajaran Rasulullah SAW. Diajar betul-betul uduk lah yang betul, udah saya uduk dulu lama. Ya, padahal kan kita menyempurnakan, bukan berarti tapi disempurnakan bagaimana? Belajar bagaimana uduk yang benar.
ya, belajar terus. Yang merasa sudah bisa, sudah pintar, sudah ini tidak mau lagi belajar. Ini termasuk yang abal, tidak mau lagi belajar, tidak mau lagi bertanya tentang agama. Apa yang kita lakukan sudah sempurna atau belum. Jadi kita mencari kesempurnaan, karena kita tidak ada yang sempurna. Kita mencari terus dengan belajar, ya, dengan banyak bertanya pada ahli-ahlinya, supaya kita tidak sesat dan salah dalam beragama ini. Maka hadis ini jadi menunjuk kepada kita agar kita ya, menjadi umat tadi yang ijabah, itu umat yang memenuhi seruan Rasulullah SAW dan menjauhkan larangan-larangan Rasulullah SAW. Jadi apa yang diperintahkan oleh Rasul kita ambil, kita kerjakan, kita laksanakan. Apa yang dilarang kita tinggalkan sama sekali. Tidak ada kata-kata tidak mau, tidak ada kata-kata tidak sempat, atau tidak ada kata-kata kita tidak bisa. Untuk ilmu itu wajib. Tapi kenapa kita mengatakan tidak ada waktunya? Tidak ada waktunya. Bagi ilmu agama wajib. Kita mengatakan, tapi untuk dunia kita semuanya harus waktunya habis. Tapi untuk memperdalam agama kita tidak mampu. Untuk memperdalam tebal keimanan tidak mampu. Ya, ini yang bisa membawa kita nanti untuk masuk surga. Hadis ini menunjukkan pada kita tentang pelajaran pertama ketaatan kepada Rasulullah SAW, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita menjauhkan diri dari mengikuti kemauan kita, kehendak hawa nafsu kita. Kemudian di sini juga menyatakan tentang besarnya pahala ya, mengikuti Rasulullah SAW dalam melaksanakan perintah dan mengikuti Rasulullah SAW dalam menjauhkan larangan. Ya. Kemudian juga adanya azab ya, atau hukuman bagi yang maksiat ya, yang tidak mau melaksanakan perintah dan yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya, di dalam ini ada dua ketentuan, yang taat surga, yang maksiat nanti di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini pendek dan makna yang dalam, dan kita betul-betul tadi dalam melaksanakan atau dalam mengambil perintah Rasulullah harus katanya sami ya. Jadi kalau hijrah ya, kalau hijrah, kalau meninggalkan maksiat tidak ada kata-kata nanti ya, tidak ada kata nanti. Mau meninggalkan suatu maksiat nanti kita khawatir, jangan khawatir dengan dunia. Jangan. Sekarang kan banyak mau meninggalkan riba, misalkan banyak. Nanti pekerjaannya ada, nanti anak-anak saya tidak makan, nanti bagaimana itu. Padahal ya sahabat Rasulullah itu ya, hijrah itu nggak ada yang dibawa, betul-betul hijrah. Jadi pindah dari Mekah ke Madinah itu memang betul-betul tidak bawa sesuatu. Dan mereka tidak mikirkan adalah ketaatan kepada Allah dan ketaatan Rasulullah. Ya. Jadi kepentingan dunia ditinggalkan. Ternyata apakah mereka jatuh miskin? Tidak. Apakah mereka jatuh melarat? Tidak. Ya. Tetap yang kaya jadi kaya juga. Ya. Abu Bakar tidak ada. Dulu di Mekah itu dia bisnis tekstil, bahan kain, dasar. Tinggal semuanya ikut hijrah Nabi di Madinah, malah bisnis emas. Ya, Abdurrahman bin Auf kaya dulu ini juga, tinggal semuanya, tidak ada yang dibawa. Tapi di sini berusaha lagi tetap. Kenapa? Yang dikejar adalah ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Ya, jadi kalau ada sesuatu kita mau meninggalkan sesuatu, tidak ada kata-kata
nanti. Ya, tidak ada kata khawatir. Karena sudah dijamin, tapi berat, ya sangat berat sekali, berat. Ya, apa yang dialami oleh sahabat itu berat kali kita. Ya, mereka betul-betul bukan sekedar ini saja. Bahkan ada yang hijrah kan, ya, anak dan istrinya tinggal, dia harus berangkat sendirian. Karena anak istrinya tidak mau, ya sudah berangkat sendiri. Abdurrahman bin Auf, harta tinggal, anak tinggal, istri tinggal, tapi dengan ketaatan kepada Allah, ya dia harus meninggal segala-galanya. Ya, tidak ada khawatir, ya, tidak ada kekhawatiran. Jadi kalau taat kepada Rasulullah tadi ingin surga, cita-cita surga, haruslah jangan tidak mau, jangan enggan, jangan mengambil ajaran Rasulullah itu separuh ikuti dengan semaksimal mungkin. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kita ke jalan kebaikan agar kita menjadi umat yang katakan Rasulullah masuk surga dengan ketaatan kita kepada ajaran Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz yang telah memberikan pencerahan kepada kita sekalian. Insyaallah apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi akan menjadi acuan kita dalam kita menjalankan kehidupan keseharian. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu 14 menit lagi menjelang masuknya waktu sholat Isya. Untuk itu kita buka sesi tanya jawab kepada Bapak-bapak yang akan menyampaikan pertanyaannya. Silakan kepada Ibu juga yang akan menyampaikan, baik yang masalahnya yang disampaikan oleh juga dengan masalah-masalah lain, silakan ditanyakan. Silakan Pak. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum? Karena kalau corona ini yang mengusikan ulil amri. Terima kasih. Baik. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri. Ya. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul mutlak, taat kepada ulil amri selagi tidak maksiat kepada Allah. Ya. Jadi Abu Bakar ketika diangkat menjadi khalifah, maka Abu Bakar mengatakan, ya, ata'ani ma'ata'atullah wa rasul wa in asaitumun pada ta'atani alaikum. Taatilah aku selagi aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan apabila aku maksiat, ya, maka pada ta'atali alaikum. Tidak ada ketaatan bagi kalian untukku. Ya, ini sesuai dengan sabda Nabi juga, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada khaliq. Ya, kita taat selagi tidak menyangkut ini dan ketaatan pada Allah dan Rasulnya, ya, wajib kita taat. Tapi kalau sudah sifatnya nanti ya mengkhawatirkan kita, kadang mendiam ini kadang gimana ya? Ya sesuatu yang seakan-akan itu goyah iman kita. Ya, goyah iman kita. Kita terfokus sekali. Ya mungkin yang di sini tidak, tapi betapa banyak yang selama ini banyak berjamaah sehingga tidak ada jemaah lagi. Mungkin sudah setahun lebih ini tidak pernah. Ya, paling sholat Jumat, paling kadang ada juga yang sholat Jumat, udah apa ditanya begitu kadang. Nah, ya jadi itu, jadi seakan-akan betul apa ya
hal ini menyebabkan ya selama ini kayaknya tidak ada penyakit yang mematikan kecuali ini. Padahal kan belum banyak penyakit selama ini yang mematikan. Kita tidak abai, tetap. Tapi jangan sampai itu dan kita terlalu berlebihan. Sedangkan aneh kan apa? Sudah aneh tadi kan bab tentang ibadah mikir-mikir, tapi bab tentang jalan-jalan semuanya dia biasa aja. Kondangan juga dia kondangan. Nah ada nyambungnya. Tapi dia ajak kepada kebaikan, ini saku. Dari sini masjid itu ada beberapa hal. Pak Ustadz, saya memang kalau namanya masjid masa ketemu sampai sekarang saya tidak berani. Tapi saya lihat dia di kafe ada pengajian di kafe, ada di kafe. Nah, Bapak berani ke kafe, tapi ke masjid tidak berani untuk ngaji. Nah, kemana ini? Ini kadang kita anehnya gitu. Perilaku misalkan Ramadan tahun kemarin, memang mereka tidak ini terawih dah, tapi ketika pasar duduk di pinggir jalan, bertumpuk-tumpuk, maka dunia tidak takut, akhirat merasa takut. Terawih, katanya ini takut terawih. Tapi pasar-pasar pinggir jalan itu dan sore. Saya perhatikan dulu saya jalan dan saya sudah keluar. Ini perangai umat. Ya, itu kan jadi aneh kadang sesuatu yang ini dia takut, tapi jika diajak untuk apa mendekat pada Allah dia takut luar biasa. Tapi di lain sisi itu aneh. Ada juga kajian satu kajian itu juga ngaji jalan-jalan. Ada makan-makan di belakang, lah. Ngomong dan ada lagi pakai masker tadi. Ngaji itu ke main, wah jauh jaraknya. Tapi ada santapan di belakang, dekat lah, samping-samping. Pakai masker makan. Nah ini kan lucu kadang-kadang. Perilakunya itu. Jadi kita taat sekali, ya, tidak memberikan tadi. Ya. Kita bukan mengatakan, tidak mengatakan tidak, tetap kan. Ya, tapi jangan sampai kedekatan kita dengan Allah malah jauh. Ya, malah fokus di sini, takutnya berlebihan itu. Kita tadi di Suriah dulu pada pemerintahan Umar bin Khattab, maka Umar dapat masuk dulu 25.000 dalam setahun, termasuk pimpinannya juga out karena wabah taun. Ya, ini belum ada. Maka kali ini juga isunya macam-macam kan. Udah mengatakan ini isu ini macam-macam. Mana kebenaran? Masuk dokter sendiri itu bagi dua. Ada juga yang ini juga kan, yang enggak ini juga. Ya tanya kepada dokter. Ya, dan semuanya juga ini ada yang ini juga. Itu jadi ini kan fitnahnya luar biasa. Ya, boleh kita memang tidak melanggar alul amri. Tapi tadi selagi kita juga jangan terlalu berlebihan, ya. Tetap kita jaga iman, jaga ini. Ya, insyaallah Allah kan kita tidak abai dalamnya, tapi tetap kuatkan, ya, introspeksi diri kita, ya, tentang kemaksiatan. Kenapa? Karena kemaksiatan kan zoharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Semuanya itu buah tangan manusia. Yuziqu ba'dal ladzi, ya, jadi supaya kamu ujikan pada sebahagian dari mereka, timpangan sebagian mereka. Kan ulah-ulah manusia semuanya yang serakah dengan dunia ini, maka terjadi. Wabah penyakit tidak datang dengan serta-merta. Hadis Nabi itu tidaklah suatu penyakit itu diberi Allah datang aneh kecuali zina itu sudah merajalela di mana-mana. Itu menyebabkan. Jadi zina itu sudah di mana-mana. Nah, itu datang penyakit semua. Kata Nabi, tidaklah zina itu merajalela di mana-mana kecuali Allah turunkan penyakit yang belum ada sebelumnya. Ini zina sudah di mana-mana kan? Bahkan sudah ada tempat-tempat prostitusi yang direstui, diinikan macam-macam. Maka wajar, maka
Mana kita lari? Taat. Ya, banyak istighfar, banyak ketaatan, bertaubatan. Kalau tidak, ya tambah terus menerus. Itu musibah itu penyebabnya adalah Rasul. Ya, mengatakan tidak ada suatu negeri ditimpa oleh pacak pelik kecuali di situ sudah terjadi praktek curang dalam perdagangan, takaran dan akur lagi, timbangan tidak pas lagi, literan tidak pas lagi. Itu datang musibah di situ. Jadi ini ulah-ulah manusia. Ya, tadi ketaatan pada ulil amri wajib lagi tidak menyalahi Allah dan Rasul. Kalau sudah menyalahi Allah dan Rasul, tidak ada ketaatan. Bagi sekarang, Pak lihat, ya, pembina ideologi Pancasila, statement yang baru apa? Umat Islam tolonglah bergeser dari kitab suci ke kitab institusi. Itu gila itu. Kita disuruhnya lari dari Quran, harus ke institusi. Quran itu di atasnya. Pernyataan kan tolonglah umat Islam untuk beralih dari kitab suci ke kitab institusi. Kataannya ini mutaatan. Ini tidak ada taat. Kalau begitu kita taatkan, kacau akidah kita. Kacau akidah kita. Yang dikutip bukan Al-Quran lagi, tapi kitab yang lain. Itu yang nak kita taat. Mana taat itu? Akan sekarang Islam dijauhkan dari akidah, dari keyakinan-keyakinan. Suruh dibuat ragu dengan keyakinan Islam. Kalau itu kita taat, tidak ada taatnya. Kenapa? Sudah maksiat kepada Khalik, ya, pada pencipta, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahaya, ya, bahaya. Nah, jagalah akidah kita, akidah anak-anak kita dari sekarang ini yang ingin memang betul-betul Islam itu dirumahkan dari akidah. Tidak tahu kalau kita mungkin masih kena anak turun kita nanti. Ketika itu yang dimakannya, subhanallah, ya. Nah, kita harus jaga Pak, kurang bisa ahli benar. Ya, kita mau masuk surga, anak keturunan kita juga harus menjadi jariah kita. Ya, yang nanti menyambung ibadah kita ini, yang menyambung ta'lim kita ini, supaya kita nanti terbalik dalam pusara bulan ngalir pahala kita. Tapi kalau mereka sudah tidak ini lagi, apa? Mana kita dapat jadian? Anak turunan kita itu harus kita selamatkan. Jadi kita menyelamatkan sekarang itu menyelamatkan generasi akan datang. Ya kita mungkin berapa tahun lagi, berapa ini lagi, tidak tahu ya. Yang jelasnya tua itu sudah dekat. Ya, walaupun bisa muda yang dulu, tapi kebanyakan tua itu. Itu Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hanya waktu juga yang bisa memisahkan kita. Waktu itu kajian kita malam ini akan kita doa kepada Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid-din wad dunya wal akhirah. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak Ibu, insyaallah semoga Allah mempertemukan kita 2 pekan ke depan untuk kajian kita ini, yakni hadis yang disampaikan oleh Ustaz Misbahullah. Saya sebagai pembicara pada malam ini mohon maaf apabila tidak ada kesalahan. Dan saya hadir dengan Taufiq Hidayah.